kisah Nabi Syuaib dan mukjizatnya. Nabi dan Rasul yang ada di dalam Islam pasti akan mengajak suatu kaum yang tersesat atau berjalan di jalan yang salah akan diberikan dakwah agar kembali ke jalan yang benar yang penuh dengan cahaya. Oleh sebab itu, setiap kisah Nabi dan Rasul pasti akan ada suatu kaum yang selalu melakukan perbuatan buruk dan tidak terpuji yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kehadiran Nabi dan Rasul pada masa-masa di mana suatu kaum sering melakukan perbuatan buruk. Salah satu dari sekian banyak kisah Nabi dan Rasul yang penuh dengan perjalanan hidup, kisah Nabi Syuaib menjadi salah satu kisah yang perlu kita ketahui. Karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa menjadi manusia tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan kemaksiatan. Nabi Syuaib diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Madian, supaya kaum Madian kembali ke jalan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Syuaib memiliki banyak sekali rintangan ketika berdakwah dan menyampaikan bahwa yang dilakukan kaum Madian adalah perbuatan buruk atau perbuatan tidak terpuji. Nabi Syuaib merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud, Nabi Syaleh dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuannya dalam berdakwah membuat Nabi Syuaib diberi julukan oleh banyak orang pada masa itu sebagai juru pidato. Nabi Syuaib yang merupakan cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib diyakini berasal dari keturunan Syuaib bin Maikil bin Yasyar bin Madian, dan ibunya adalah putri dari Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Syuaib. Umat muslim percaya atau meyakini bahwa Allah mengutus Syuaib untuk menjadi seorang nabi di kaum Madian. Paras wajah Nabi Syuaib bisa dibilang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Paras wajah yang tampan, ramah dan menggunakan rezekinya di jalan Allah membuat Nabi Syuaib sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Selain itu, Nabi Syuaib merupakan keturunan asli kaum Madian yang memiliki sifat dan perilaku yang mulia. Seperti halnya Nabi yang memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kelahiran Nabi Syuaib diperkirakan pada tahun 1600 sebelum Masehi. Secara harfiah, Syuaib memiliki arti memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, ketika masih kecil Nabi Syuaib selalu berusaha untuk menjaga hatinya dan menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan buruk dan sia-sia. Sifat terpuji itu belum dimiliki oleh anak-anak seusianya pada masa itu. Sifat terpuji ini beliau bawa hingga beranjak remaja dan dewasa. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Syuaib menghasilkan sikap dan perilaku terpuji juga. Sehingga banyak orang lain yang merasa terbantu dan bahagia. Nabi Syuaib selalu menyapa terlebih dahulu kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Terlebih lagi, jika ada seseorang yang meminta bantuan, beliau tanpa berpikir panjang dan tanpa rasa malas, langsung membantu seseorang yang meminta bantuan. Sifat dan perilaku terpuji, beliau lakukan hanya untuk membuat orang lain bahagia. Sifat dan perilaku terpuji lainnya adalah selalu ingat akan kebesaran Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya, serta hampir setiap harinya tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Beliau selalu ingat dengan perintah-perintah Allah, seperti beribadah tepat waktu dan melakukan zikir kepadanya, sehingga beliau lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang sunyi. Lalu Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah kepada kaum Madian. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, yang saat ini dikenal dengan Suriah. Tempat tinggal yang ditinggali oleh kaum Madian ini berbatasan langsung dengan Hijaz serta berdekatan dengan Danau Lut. Negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang dan bercocok tanam.
Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur, sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madian lupa bahwa ini semua pemberian dari Allah, sehingga tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan olehnya. Selain itu, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih menyembah pohon, dan pohon tersebut mereka kelilingi. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian ini sangat tidak mencerminkan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, nabi sebelum Nabi Syuaib. Sifat dan perilaku yang dimiliki oleh kaum Madian seperti bertingkah buruk, keji, hingga sering merugikan orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh kaum Madian biasanya oleh para penipu yang sudah dibutakan dengan kekayaan, sehingga para penipu itu seringkali menimbang suatu barang dengan berat yang tidak sesuai. Hal seperti itu sangat merugikan para petani dan pedagang-pedagang kecil yang ada di negeri Madian. Di sisi lain, para pedagang besar dan penipu di negeri Madian sangat diuntungkan dengan perbuatan buruk dan tidak terpuji itu. Maka dari itu, penduduk Madian yang miskin akan bertambah miskin, dan penduduk yang kaya akan bertambah kaya. Mereka yang melakukan kecurangan ketika menimbang suatu barang, maka timbangannya akan diganjal dengan batu, sehingga pembeli merasa bahwa berat barang yang dibeli sudah sesuai. Keuntungan pedagang pasar akan bertambah menjadi 2 kali lipat setelah melakukan perbuatan tidak terpuji itu. Lebih parahnya lagi, penduduk Madian yang sering melakukan kecurangan beranggapan bahwa mengurangi berat timbangan merupakan bentuk dari kepandaian atau keahlian dalam transaksi jual-beli. Allah yang melihat kaum Madian semakin hari semakin memburuk, kemudian mengutus Nabi Syuaib dengan membawa ajaran agama yang benar yang berasal dari Allah. Selain itu, Nabi Syuaib juga dipercaya untuk mengubah jalan kaum Madian yang tadinya berjalan di jalan yang buruk dan gelap, agar kembali ke jalan yang baik dan benar. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah ini terkandung dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 85. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakan takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman." Nabi Syuaib mengajak penduduk Madian untuk tidak menyembah pohon lagi, dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan ibadah sholat kepada Allah, serta percaya bahwa semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah. Namun, penduduk Madian tetap berpegang teguh terhadap kepercayaannya dan tidak ingin meninggalkan sesuatu yang disembah sejak lama. Mereka pun menolak ajakan Nabi Syuaib untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan setiap nasihat dan dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib kepada kaum Madian diejek dan dihina oleh kaum Madian. Surat Hud ayat 87. Wahai Syuaib, apakah syolatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun dan lagi berakal. Meskipun ajakan, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Syuaib ditolak dan dihina oleh kaum Madian, tetapi Nabi Syuaib tetap sabar dan mengajaknya kembali ke jalan Allah. Beliau pun membalas argumentasi dari kaum Madian dengan tenang. Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang kamu larang.
Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Nabi Syuaib juga mengatakan kepada kaum Madian bahwa bagi mereka yang tidak taat kepada Allah akan diberikan azab dari Allah dan akan dimasukkan api neraka yang sangat panas. Surat Hud ayat 89-90. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Syaleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kaum Madian yang tidak percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib selalu menghina dan mencemooh Nabi Syuaib. Tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga dianggap sebagai manusia yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum Madian. Nabi Syuaib juga diancam oleh kaum Madian, seperti yang terkandung dalam Al-Quran Surat Hud ayat 91. Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluarga engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dikarenakan kaum Madian sangat susah untuk diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Nabi Syuaib mulai memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada azab yang diberikan Allah atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Mendengar perkataan yang keluar dari Nabi Syuaib membuat penduduk Madian tidak merasa takut dan kembali mengancam beliau. Setelah melakukan berbagai macam dakwah dan ajakan untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi kaum Madian tetap ingin menjadi orang-orang kafir, maka Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar penduduk Madian diberikan azab. Allah mendengar doa Nabi Syuaib, kemudian Allah mengabulkan doa itu. Kemudian Allah menyuruh Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman agar keluar dari kota itu. Allah mengeluarkan cuaca kering yang membuat tumbuh-tumbuhan mati dan sulit untuk mendapatkan kesejukan. Kemudian Allah juga memberikan gempa bumi dan suara halilintar yang membuat kaum Madian yang kafir mati. Azab yang diberikan Allah itu seperti datangnya hari kiamat. Semua bencana itu terjadi karena kaum Madian tidak ingin kembali ke jalan Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Kemudian mereka mendustakannya, Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Di sisi lain, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman terselamatkan dari bencana alam yang menakutkan itu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 94-95. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Nabi Syuaib diberi julukan juru pidato karena kemampuannya dalam berkomunikasi dan berargumentasi dengan orang lain. Berikut mukjizat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dan pengikutnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kaum Madian atas izin Allah. Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab badai panas atas izin Allah. Nabi Syuaib mendatangkan awan hitam, petir dan gempa bumi. Itulah kisah Nabi Syuaib dan kaum Madian beserta mukjizatnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin.
Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share.